Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Februari 2023 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Shalom teman-teman, kita bertemu lagi dalam Daily Fresh Juice. Saya Pastor Johanis Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai dengan 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Saya mau berbicara tentang penolakan. Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia akan menderita, akan ditolak. Bukan ditolak oleh murid-muridnya, tetapi ditolak oleh tua-tua agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang seharusnya gembira karena Yesus datang, karena Tuhan yang mereka sembah sungguh-sungguh sudah ada di depan mereka. Tapi mereka menolaknya, bahkan membunuhnya. Tetapi anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Siapa sih yang suka ditolak? Ditolak itu seakan-akan mengatakan, engkau tidak ada harganya di depanku. Apa yang kau lakukan untukku seakan-akan tidak ada harganya. Bukan berarti kita tidak boleh menolak orang. Boleh. Kalau memang permintaan orang atau saran dari orang lain tidak cocok dengan situasi, sarannya mungkin bagus tapi belum cocok dengan situasi pada saat ini, boleh saja kita tolak. Malah kita akan sengsara sekali kalau tidak tahu menolak orang. Apapun maunya orang pada diri kita, kita turuti saja, maka kita akan menjadi budak perasaan. Dan itu akan menjadi belenggu bagi hidup kita, sehingga kita tidak lagi bebas, tidak lagi bahagia. Menolak orang pada saat diperlukan tentu saja boleh. Tapi juga jangan sampai menjadi apapun yang orang sarankan pada kita, kita tolak karena merasa kita lebih benar dari orang lain. Kita tidak selalu benar, itu harus disadari. Kadang-kadang kita tidak bisa melihat diri kita dengan baik. Kadang-kadang orang lain melihat lebih terang pada diri kita, lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Lebih-lebih orang yang tidak pernah merasa salah, itu adalah orang-orang yang sudah buta. Justru mereka akan terus jatuh dalam kesalahan, meskipun sendiri merasa tidak pernah salah. Buktinya di mana? Buktinya adalah ketika teman-temannya satu persatu meninggalkan dia. Yang dulu suka menasihati, memberikan saran, satu persatu
mulai tutup mulut, tidak mau ngomong lagi. Itu artinya orang yang sudah jatuh dalam kesalahan tapi tidak sadar. Nah, mengapa Yesus ditolak oleh imam-imam kepala? Kita semua tahu, bukan karena Yesus salah. Karena para imam kepala itu merasa tersinggung, merasa kalah angin, kalah pengaruh. Karena rakyat lebih mendengarkan Yesus daripada mendengarkan mereka. Tapi apakah mereka tahu mengapa rakyat lebih mendengarkan Yesus? Apakah mereka sudah memeriksa diri sendiri? Kita yang baca Alkitab, kita tahu bahwa apa yang mereka ajarkan kepada rakyat tidak sama dengan apa yang mereka lakukan. Ya, tidak perlu terlalu sama, tapi mendekati saja tidak. Dan itu Yesus tunjukkan bahwa kalian menciptakan aturan-aturan yang berat, kalian menyentuhnya dengan jari pun tidak mau. Bahkan tidak sedikit pemuka agama justru mengambil banyak keuntungan dari umatnya. Sadar atau tidak sadar, itu terjadi. Hari ini juga terjadi. Bahkan dengan berbagai macam ayat Alkitab membenarkan diri. Untunglah orang-orang semacam itu bukanlah bagian yang terbesar. Mereka hanya sebagian kecil saja. Tapi meskipun demikian, itu cukup toksik bagi kehidupan beragama kita. Toksik itu maksudnya racun. Meracuni kita pelan-pelan. Bahkan di negara-negara maju, orang-orang mulai meninggalkan agama. Bukan karena tidak percaya Tuhan. Tetapi karena sebel melihat para pemuka agama main kuasa, mencari keuntungan, dan merasa diri tidak ada salahnya. Apakah Yesus lalu menjadi buruk karena ditolak oleh orang-orang itu? Tidak, dia tetap mulia. Karena kalau kita ditolak oleh orang tidak benar, syukurlah kita masih orang benar. Tetapi kalau orang benar tidak lagi menolak kita, kemungkinan kita juga tidak benar. Saya katakan kemungkinan. Karena dalam diri setiap orang sebenarnya selalu ada bibit-bibit kebaikan. Bahkan dalam diri orang jahat sekalipun. Pernah tidak Anda alami? Tentu yang muda tidak lagi ya. Orang-orang seusia saya atau lebih senior dari saya. Zaman dulu kalau kita nonton film di bioskop. Ketika ada orang tertindas. Lalu tidak lama kemudian pendekar muncul, naik kuda dari jauh. Wah, satu bioskop bertepuk tangan. Semua setuju bahwa pendekar sudah datang akan membebaskan orang yang tertindas. Yang nonton film, apakah semua orang baik? Ada juga orang yang jahat, yang biasa menipu orang, yang biasa berbuat curang kepada orang, bahkan menindas orang lain. Tapi mereka ikut bertepuk tangan tuh. Kenapa demikian? Karena dalam diri setiap orang ada bibit kebaikan. Kita senang menonton film yang berakhir dengan orang jahat dihukum atau kalah, dan orang baik menang atau mendapat hadiah. Kita semua suka ending seperti itu. Happy ending itu. Kalau filmnya tidak happy ending, kadang-kadang kita selesai nonton kecewa. Padahal untuk apalah kecewa? Justru dalam hidup kita ini tidak selalu happy ending. Ada banyak hal yang juga tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan. Ada ungkapan zaman dulu yang mengatakan semakin kita takut akan sesuatu, semakin khawatir akan sesuatu, malah kejadian itu akan terjadi pada diri kita. Dan sudah banyak orang mengalami hal seperti itu. Zaman sekarang juga. Contohnya orang yang akan menghadapi ujian. Dia tidak percaya diri karena hari-hari tidak belajar. Semakin dekat hari ujian, dia semakin ketakutan. Tapi anehnya, semakin takut, semakin tidak belajar. Dan kemungkinan besar dia akan gagal dalam ujian. Atau menulis skripsi. Semakin dekat hari penyerahan skripsi, semakin tidak percaya diri. Khawatir sana, khawatir sini. Bukannya belajar kepada orang yang berpengalaman, malah mendiamkannya dengan putus asa. Pada waktunya, tidak mampu menyerahkan skripsi. Ada perempuan yang sebel sama seorang laki-laki.
Tetapi laki-lakinya sangat sabar, terus berusaha mendekati perempuan ini, berusaha memperlakukan dia dengan baik. Dan akhirnya mereka jadian. Kadang-kadang lucu juga. Loh, katanya kamu sebel. Lah kok jadian? Mula-mula cuma coba-coba. Lah kok enak? Dicoba lagi. Lah kok makin enak? Orang menikah itu bukan dari hasil coba-coba. Jangan coba-coba menikah. Orang yang mau menikah dia harus serius. Buka mata lebar-lebar. Pelajari sungguh-sungguh sifat calon pasangan. Apakah mungkin saya hidup bersama dengan orang ini selamanya? Seperti perintah gereja. Jangan merasa, ya memang dia mempunyai kelemahan-kelemahan. Tapi saya akan bersabar. Tapi saya akan membuat dia berubah. Nah, ini bukan solusi yang baik. Karena engkau bisa bersabar ketika masih ada bunga-bunga cinta. Tetapi ketika bunga-bunga cinta ini sudah berguguran karena melihat keburukan-keburukan, karena melihat kebandelan-kebandelan, mungkin juga kecurangan-kecurangan, ya, apakah masih bisa bersabar? Sedangkan ikatan perkawinan tidak bisa diputuskan begitu saja hanya karena tidak cocok. Jadi bagi Yesus tidak ada banyak pengaruh yang besar meskipun dia ditolak. Yang ditekankan oleh Yesus pada akhirnya adalah ia bangkit. Ia mengalahkan kuasa maut. Itu yang menjadi puncak perjuangan Yesus, juga puncak perjuangan kita. Jadi dalam hidup ini kalau kita ditolak orang, kalau kita seakan-akan kalah di depan banyak orang, itu bukan berarti kita hina. Asal kita masih bertindak sebagai orang yang benar, tidak ada yang salah di hadapan Tuhan. Tapi sebaliknya orang yang ingin menyelamatkan nyawanya, kata Yesus. Bukan berarti kita tidak boleh menyelamatkan nyawa kita. Boleh. Tapi ingin menyelamatkan nyawanya, tetapi dengan lebih memilih menghindari penderitaan dengan berbuat curang, atau menimpakan penderitaan kepada orang lain. Nah, orang-orang ini yang menyelamatkan nyawa tapi kehilangan nyawanya. Jiwanya tidak selamat karena berbuat dosa. Namun sebaliknya jika orang ketika dia membela kebenaran, ketika dia mencoba hidup benar, tapi akibatnya mungkin dia menderita karena itu. Mungkin dia kehilangan nyawanya. Orang semacam ini dikatakan oleh Yesus sudah menyelamatkan nyawanya. Karena ia lebih memilih hidup sesuai dengan perintah Tuhan daripada berbuat dosa. Bahkan Yesus katakan, apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia? Ya tidak mungkinlah orang memperoleh seluruh dunia. Tapi apa gunanya engkau mempunyai berbagai macam fasilitas, hidupmu lebih nyaman dari orang lain, tapi engkau berbuat dosa. Atau dengan kata lain, engkau akan kehilangan nyawamu karena berbuat dosa itu. Menjadi murid Kristus memang tidak gampang. Apa kata Yesus? Kalau kamu mau menjadi muridku, engkau harus menyangkal diri. Menyangkal diri saja sudah tidak gampang. Memikul salibmu sendiri. Dan mengikut Yesus. Mana yang lebih berat? Menyangkal diri, memikul salib sendiri, atau mengikut Yesus? Menurut saya, mengikut Yesus itu yang paling tidak gampang. Mengikut artinya menjadi sempurna seperti Yesus. Sempurna yang di mata dunia kelihatannya seakan-akan bodoh. Tapi di mata Tuhan itulah yang terbaik. Semoga kita mampu menjadi serupa dengan Yesus. Kalaupun tidak sampai 100%, minimal 50% lumayan daripada tidak ada. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati niat baik kita serta pelaksanaan niat baik kita itu.
Semoga kita diberi kekuatan dan juga kemampuan. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan keluarga saudara dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 23 Februari 2023. Terima kasih kepada Pastor Yandi Buntoro untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.